kasus Rismond itu sudah di tangan Interpol, gitu ya. Makanya pantas dia nggak berani itu keluar negeri lagi. Kemudian pasal penipuan, spesifikasi penipuan pada konsumen, yakni di pasal 495 KUHP. Kemudian ada juga Undang-Undang ITE-nya 27 ayat 1 tentang penipuan yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik. Kemudian pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gawat. Kasus Rismond diambil alih Interpol. Roy Suryo menggunakan data untuk membongkar klaim Rismond Sianipar terkait gelar S2 dan S3 dari Yamaguchi University. Disebutkan bahwa terdapat kejanggalan pada sertifikat, tanda tangan rektor, hingga konfirmasi langsung bahwa Rismond tidak pernah lulus dari universitas tersebut. Menyoroti perilaku para pengacara di acara tersebut yang dianggap memalukan. Menegaskan bahwa Rismond masih menghadapi berbagai masalah hukum, termasuk laporan kepolisian dari pihak lain dan dugaan kasus yang sudah masuk ke ranah Interpol. Peringatan kepada Rismond bahwa meskipun sudah berdamai dengan pihak lain, jejak kejahatan dan integritasnya yang telah hancur akan terus membayanginya dan membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Terkait dengan kebohongan Rismond bahwa dia adalah lulusan S2 dan S3 Yamaguchi University ditelanjangi habis-habisan oleh Roy Suryo, ya. Dan saya lihat memang waktu itu tidak terlalu berani itu Rismond menjawab, meskipun sempat ngomong ada di rumah ijazahnya, tapi kan konyol sekali. Di dalam sesi-sesi seterusnya itu nggak pernah ada jawaban dari dia jelas yang menantang kembali bahwa dia benar lulusan S2 dan S3. Malahan saya lihat dari panggung dari meja pengunjung yang lain itu saudara Michael ya, yang wartawan itu malah mengkonfirm bahwa Rismond tidak berani ke Singapura atau ke Australia atau ke luar negeri karena dia punya problem dengan Jepang. Ya, jadi di situ jelas bahwa ada problem besar Rismond dengan Universitas Yamaguchi. Dan mereka yang melaporkan Rismond ini bahkan sudah sempat jalan-jalan ke sana, ya, jalan-jalan ke Jepang, ke Yamaguchi University, dan menerima konfirmasi keterangan-keterangan langsung dari orang-orang Yamaguchi bahwa memang Rismond tidak pernah lulus baik S2 maupun S3 dari sana, ya. Dan bahkan Yamaguchi mengatakan kasus Rismond itu sudah di tangan Interpol, gitu ya. Makanya pantas dia nggak berani itu keluar negeri lagi. Dengan nomor laporan polisi STTLP garing B garing 295 garing Romewi 4 ya garing 2026 garing SPKT garing Polda Metro Jaya. Nah, laporan ini dilaporkan oleh seorang yang berasal dari Kendari begitu ya. Kemudian apa sih subjek atau objek laporannya? Substansi laporannya adalah yakni si pelapor ini melaporkan Rismond Sianipar karena pernah membeli buku Gibran Endgame sejumlah 60 buku pada sekitar Januari 2026 yang lalu begitu. Kemudian totalnya dia sudah menyetor ke Rismond membayar 6.2.500 rupiah itu untuk jumlah buku 60 buku. Namun belakangan kan Rismond menarik isi buku tersebut begitu, sehingga ya dia merasa ditipu begitu. Itu ditandatangani, diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya pada hari ini ya, yakni pada 24 April 2026 begitu. Dan memang ada sejumlah dugaan pelanggaran pidana yang dilaporkan begitu. Dan diantaranya yang saya baca ya analisanya terkait menjual buku yang kemudian isinya ditarik itu, yang pertama dugaan pasal perbuatan curang yang diatur dengan pasal 492 KUHP yang baru ya. Kemudian pasal penipuan, spesifikasi penipuan pada konsumen, yakni di pasal 495 KUHP. Kemudian ada juga Undang-Undang ITE-nya 27 ayat 1 tentang penipuan yang merugikan konsumen melalui transaksi elektronik. Kemudian pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun pasal-pasal ini baru analisa karena dalam laporan di SPKT baru diterima dengan surat tanda terima laporan ya, belum dimasukkan analisa berkaitan dengan pidana apa yang diduga
telah dilanggar oleh Rismond Sianipar Hasiholan begitu. Rismond Hasiholan Sianipar dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan perbuatan curang buku berjudul Gibran Endgame pada Jumat, 24 April 2026. Dia dilaporkan oleh mantan Ketua DPRD Morowali, Irwan Arya laporan polisi, LP, terhadap Rismond itu terregister nomor LPB 29524/2026, SPKT Polda Metro Jaya, tertanggal 24 April 2026. Pelapor mengaku membeli buku Gibran Endgame saat Car Free Day di Jalan MH Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Januari 2026. Pembelian buku dilakukan atas dasar ketertarikan dengan materi buku yang dituliskan oleh Rismond Sianipar. Saya melaporkan saudara Rismond Sianipar karena merasa tertipu telah membeli buku Gibran Endgame di mana saya rencana membeli 200 hingga 300 buku dan baru membayar 60 buku, kata Irwan kepada wartawan. Pelapor sudah membeli 60 eksemplar buku dengan total nilai uang telah dibayar Rp6.200.500. Namun kemudian Rismond membuat pernyataan yang membuatnya terkejut bahwa buku yang ditulis bohong dan palsu. Dalam berjalannya seiring waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka saudara Rismond menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia, ujar Irwan. Dalam laporan itu, Irwan turut menyerahkan bukti berupa pembayaran pembelian buku Gibran Endgame. Bukti yang diserahkan, satu buku, yang kedua bukti pembayaran pembelian buku, dan ada beberapa teman-teman saksi, ungkapnya. Irwan dalam laporannya ke Polda Metro Jaya mencantumkan pasal 492 UU Januari 2023 dan atau pasal 486 KUHP tentang penipuan. Sebagai informasi, status tersangka ahli digital forensik, Rismond Hasiholan Sianipar di kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi, dinyatakan gugur. Status itu gugur usai Rismond Sianipar mengajukan Restorative Justice, RJ. Secara otomatis status hukum tersangka bagi saudara RS sudah dicabut, karena dia sudah mengajukan permohonan maaf dan mengembalikan kondisi awal ke si korban, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan, Jumat, 17 April 2026. Budi menjelaskan, Rismond Sianipar telah melalui proses mekanisme Restorative Justice dalam kasus tudingan ijazah Jokowi tersebut. Setelah permohonan, terus didalami disampaikan pelapor juga menyetujui dilakukan mekanisme gelar perkara khusus Restorative Justice. Setelah itu memenuhi kriteria dalam mekanisme hukum, lalu dihentikan perkara SP3, ujar dia.